Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Andalas Cendekia dimanapun berada? Insya Allah siang hari ini kita akan kembali lagi bersama saya Eva Yuliana dalam acara ngobrol seputar pendidikan Islami di channel YouTube Andalas Cendekia Islamic School. Sekolahnya para pemimpin berkarakter Qurani. Baik, insya Allah siang hari ini kita akan ngobrol dengan pemateri yang luar biasa, seorang bunda yang keren banget, pejuang buku Islami untuk anak negeri. Itu beliau adalah Bunda Fatmawati. Sekilas tentang beliau berasal dari Takengon, Aceh ya, dan kelahiran 12 Oktober 1980. Masya Allah. Aceh asli nih ya, Aceh asli. Dan beliau ini menamatkan pendidikan di Teknik Industri Universitas Bung Hatta. Dan untuk kegiatan saat ini beliau sebagai ibu yang mahakarya ya, ibu yang mahakarya karena banyak sekali karya-karya beliau. Ya ini kalau saya bacakan ini kayaknya nggak selesai ya. Saya bacakan beberapa. Beliau sudah banyak sekali menerbitkan buku-buku antologi, diantaranya adalah Dendang Selendang Sutra, Pelangi di Belantara Sawit, Cinta Sekeping Roti, Semua Tentang Aku, Kau dan Kita, dan kumpulan puisi liris, dan masih banyak lagi. Dan salah satu karya solo beliau adalah Sekeping Hati Yang Membara. Nah, Masya Allah sekali, beliau ini benar-benar pejuang buku ya. Selain memperjuangkan buku juga beliau banyak menerbitkan buku sendiri. Nah, seperti apa kisah perjuangan Bunda pejuang buku Islami untuk negeri? Kita saksikan berikut ini. Dan beliau ini menamatkan pendidikan di Teknik Industri Universitas Bung Hatta. Dan untuk kegiatan saat ini beliau sebagai ibu yang mahakarya ya, ibu yang mahakarya karena banyak sekali karya-karya beliau. Ya ini kalau saya bacakan ini kayaknya nggak selesai ya. Saya bacakan beberapa. Beliau sudah banyak sekali menerbitkan buku-buku antologi, diantaranya adalah Dendang Selendang Sutra, Pelangi di Belantara Sawit, Cinta Sekeping Roti, Semua Tentang Aku, Kau dan Kita, dan kumpulan puisi liris, dan masih banyak lagi. Dan salah satu karya solo beliau adalah Sekeping Hati Yang Membara. Nah, Masya Allah sekali, beliau ini benar-benar pejuang buku ya. Selain memperjuangkan buku juga beliau banyak menerbitkan buku sendiri. Seperti apa perjuangan beliau akan kita simak sesaat lagi. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel ini agar bermanfaat bagi orang banyak. Baik, kita akan sapa dulu pemateri kita pada siang hari ini. Ahlan wa sahlan Bunda Dina Fatmawati. Terima kasih Ustazah Eva atas sambutannya, juga Andalas Cendekia atas kesempatannya untuk bisa hadir di sini bersama teman-teman dan juga orang tua serta masyarakat pada umumnya. Alhamdulillah, kabarnya sehat ya Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, insya Allah dengan beliau kita akan banyak belajar, mendapatkan cerita inspiratif dari tapak tilas beliau sebagai pejuang buku Islami untuk anak negeri. Nah, Bun, jadi sejarah awalnya ini gimana Bun? Tentang komunitas ini, sebenarnya komunitas ya Bun? Iya. Komunitas, kalau boleh tahu ini dari komunitas apa ya Bun? Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah Eva dan teman-teman semua. Jadi ini adalah sebuah perusahaan yang besar. Jadi perusahaan namanya Sigma Daya Insani yang memproduksi buku-buku sirah nabawiyah, sirah Rasulullah, dan juga buku-buku yang berkarakter Islam. Selain itu di SDI ini ada terdiri dari lebih kurang 10 komunitas. Jadi saya masuk di komunitas namanya Kubah. Jadi ada beberapa komunitas ya yang sebetulnya sama, itu masih menyebarkan buku-buku atau juga mempromosikan buku-buku sirah nabawiyah. Kalau saya saat ini berada di
komunitas Kubah. Saya masuk dari baru tahun 2019, maksudnya November 2019. Sementara komunitas ini sudah berdiri sejak tahun 2017. Komunitas Kubahnya, tetapi untuk SDI-nya sendiri sudah berdiri dari tahun 2015. Jadi 12 Desember kemarin genap sudah 15 tahun SDI berdiri memproduksi buku-buku Islami. Masya Allah, Masya Allah. Berarti komunitas SDI, komunitas Kubah. Perusahaan SDI Komunitas Kubah. Oke, perusahaannya SDI. Jadi SDI itu adalah singkatan Sigma dari Daya Sigma Daya Insani. Masya Allah. Nah, kira-kira Bun, ini memang komunitas ini memang tersebar ya Bun di seluruh Indonesia? Iya, tersebar ya. Jadi setiap daerah itu ada yang masuk komunitas Kubah Go Ka'bah ya, atau ada yang ikut di Spirit Nabawi, ada juga yang di Properan. Jadi intinya sama kita di bawah Sigma Daya Insani. Nah Bun, kegiatan-kegiatan yang dari pejuang buku ini apa aja Bun? Kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas SDI komunitas Kubah ini Bun, ya. Bisa diceritakan sedikit Bun? Jadi kegiatan yang kita lakukan itu biasanya nanti ada taklim ya, kajian tentang sirah, kajian tentang buku-buku dari produk-produk kita. Kemudian ada parenting, kita datangkan orang-orang yang memang punya spesifikasi di bidang parenting Al-Quran dan yang menyebarkan sirah-sirah. Juga di kita ada diskusi tentang keluarga, bahkan mungkin tentang profesi masing-masing dari anggota komunitas masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, berarti kalau untuk di saat pandemi ini kajiannya tuh online atau offline Bun? Kira-kira kalau bisa diberikan gambaran sedikit Bun? Nah, jadi masa pandemi ini bukan boleh kita bilang mungkin bagi sebahagian orang ini ada bencana, tapi rasanya bagi kita yang ibu-ibu di rumah justru menjadi berkah karena kita bisa belajar dari berbagai macam instansi atau dari macam lembaga secara online, duduk manis di rumah. Kalau kita offline kita harus pergi gitu ya, meninggalkan rumah. Sementara dengan online kita bisa melakukan begitu banyak pembelajaran dan kegiatan yang itu mencakup seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kita lakukan biasanya melalui online dengan Zoom. Nah, Bun, kira-kira kan tadi udah Bun ceritakan kegiatannya taklim seperti di Kulab ya Bun, kuliah WA ataupun via Zoom ataupun via Google Meet. Nah, kan kita tahu bahwasanya ini kan lebih ke buku-buku Islami ya Bun. Nah, bisa nggak Bun diceritakan sedikit kira-kira kisah-kisah apa yang udah diterbitin sama Sigma Daya Insani ini? Mungkin bisa Bunda ceritakan buku-buku yang udah diterbitin gitu. Iya, salah satunya itu buku Mute ya, Muhammad Teladanku. Itu menceritakan dari kecil sejarah Nabi Muhammad ya, Rasulullah kita, sampai beliau wafat, semua perjuangan itu diceritakan dalam satu produk. Jadi ada satu paket khusus untuk Rasulullah saja. Kemudian ada seperti yang sekarang ini ya, 64 sahabat teladan utama. Jadi sahabat-sahabat utama memang sahabat-sahabat yang memiliki karakter-karakter yang kuat di dalam memperjuangkan keimanan mereka, yaitu agama Islam. Kemudian ada buku, nah ini yang luar biasa ya, buku tentang Pintar Iman Islam. Jadi di sini menceritakan tentang rukun iman dan rukun Islam. Ini sebagai pondasi awal kita mengenalkan Islam kepada anak-anak kita. Jadi kenapa harus sholat, Allah itu seperti apa, itu ada di buku Pintar Iman Islam. Kemudian ada buku 24 Nabi dan Rasul, itu juga menceritakan tentang perjuangan nabi-nabi kita, bagaimana mereka bisa mendakwahkan kebaikan kepada seluruh umat yang sangat jahiliyah. Jadi setiap nabi itu berbeda-beda ininya ya, berbeda-beda karakter umatnya. Di situ diceritakan. Kemudian ada untuk adik-adik kecil ya, dari usia 3 tahun, mungkin dari umur 0 pun bisa ya, karena bukunya hard gitu ya, hard cover. Itu buku Balita Berakhlak Mulia. Jadi di sana lebih kepada karakter-karakter, kita membiasakan karakter-karakter baik seperti sabar, disiplin, bersyukur. Jadi ketika anak-anak kita ceritakan hal-hal yang seperti karakter-karakter baik,
itu insya Allah besarnya akan semakin mengokohkan sikap dia dalam kehidupan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang sekarang ada produk baru ya, baru launching, itu produk Science-Ku ya, Science Quran. Jadi di sana akan diperlihatkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi sebetulnya Al-Quran itu sudah memberikan banyak ilmu. Nah, ini yang akan disajikan di dalam buku Science Quran. Masya Allah ya. Nah, sahabat Andil Cendekia, jadi seperti yang kita lihat bahwasanya ada semuanya ini adalah produk dari SDI ya Bun. Nah, untuk gambaran dalamnya kira-kira Bun boleh kita buka? Nah, jadi sepertinya kalau dilihat dari hardcovernya kayaknya full dengan color ya Bun ya bukunya, dan anak-anak pasti suka dengan buku ini. Jadi buku ini memang kita rancang untuk anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena masa anak-anak itu masa yang memiliki daya serap tinggi terhadap ilmu, kemudian pembentukan karakter yang paling bagus. Makanya buku-bukunya kita desain dengan warna-warna yang cerah, yang soft gitu ya. Ini juga ada yang berbentuk komik. Jadi anak-anak yang suka gambarnya dia bisa lebih tertarik dengan buku-buku yang berbentuk komik. Jadi tidak bosan gitu ya. Keren kemudian banget pokoknya bukunya. Kemudian ya covernya juga hardcover ya dengan full color. Selain itu ada juga yang bukunya dalam bentuk narasi, tapi tidak semuanya narasi. Ada ceritanya, dan ceritanya dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Jadi ketika orang dewasa pun membacanya, Masya Allah begitu banyak ibrah yang kita dapatkan. Kok selama ini saya nggak tahu, yang sudah sebesar ini kok nggak tahu ya, ternyata ceritanya seperti ini gitu ya kan, maknanya seperti ini. Nah, ini luar biasanya dari keistimewaan dari buku-buku Sikma Daya Insani dengan bahasa yang sederhana, singkat, tapi memberikan makna yang luar biasa bagi kita dan siapapun yang membacanya. Nah, ini pasti pas banget, cocok banget buat adik-adik usia usia 3 sampai 15 tahun. 3 sampai 15 tahun. Ini ya tidak tertutup untuk semua usia. Orang dewasa, bahkan kita orang pun dewasa suka ya Bun. Pun ya sangat menyukai dari cerita-cerita yang ada di buku Sikma ini. Nah, itulah sekilas tentang gambaran dari buku-buku yang sedang diperjuangkan untuk anak negeri. Mudah-mudahan anak-anak negeri di tengah pandemi ini, ketika anak-anak kita sibuk dengan gadget, nah sudah saatnya sebagai ibu, sebagai ayah, itu sudah seharusnya mendampingi anak untuk baca buku bareng ya Bun, berkisah, bunda berkisah ataupun ayah berkisah dengan menggunakan buku dari SDI ini. Nah, katanya nih Bun ada program wakaf ya Bun, program wakaf buku. Itu berarti bisa nggak Bun diceritakan sedikit tentang perjuangan wakaf buku ini Bun, gambarannya bagaimana? Jadi sebetulnya ini salah satu dari kegiatan komunitas ya, komunitas kita di bawah Sikma Daya Insani ya. Jadi berbagi buku dengan program wakaf. Kenapa wakaf? Karena wakaf itu amalnya mengalir terus ya. Jadi dan juga kenapa wakaf buku? Wakaf buku adalah ilmu ya. Dan kita ketahui bahwasanya bahwa ketika seseorang telah meninggal dunia itu ada 3 amal yang tidak terputus. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi dengan program wakaf buku ini kita harapkan ketika seseorang mengikuti program wakaf, kita harapkan amalnya mengalir terus walaupun dia sudah meninggal. Nah, seperti itu. Kemudian buku-buku ini juga kita harapkan akan semakin banyak manfaatnya ketika kita sebarkan ke seluruh masyarakat Indonesia melalui lembaga-lembaga seperti lembaga tahfiz ya, seperti sekarang ya, sekolah Islam, SD Islam, ataupun sekolah-sekolah negeri jika memang mereka punya program untuk taklim sirah. Nah, kita sebarkan ke sana. Nah, untuk wakaf sendiri luar biasa panjang ya, kita para pejuang wakaf ini luar biasa sekali perjuangannya. Karena yang namanya wakaf ini kan kita meminta kepada muwakif, mengajak untuk bisa berpartisipasi untuk mengeluarkan sebagian hartanya membeli buku wakaf yang nanti kita salurkan kepada lembaga-lembaga tersebut. Yang namanya wakaf sedekah kadang-kadang
ada yang mau, kadang-kadang ada yang tidak. Dan ketika kita juga menawarkan, itu luar biasa perjuangannya, ya kan? Ada antara malas, dia segan mau minta-minta, nanti apalagi kita kan mengajaknya itu melalui online ya, Bu. Nanti dikira penipuan apa segala macam, karena memang sedang marak ya penipuan, minta-minta dan sebagainya donasi gitu, ya. Tetapi ketika dalam sebuah komunitas itu kita diingatkan lagi bahwa pekerjaan ini harus diniatkan karena Allah, maka timbul lagi semangat. Jadi satu-satu kita coba menemui teman-teman kita yang sudah lama, kita sapa, kita ngobrol gitu ya. Akhirnya terakhir kita ada program nih, mau wakafkan buku, mau ikut enggak gitu ya. Jadi pakai slot. Jadi biar lebih ringan ya. Kalau kita minta tolong dong bantu saya untuk program wakaf 1 juta atau 500.000, itu mungkin terlalu berat bagi semua orang. Tapi kita buat programnya pakai slot. Satu slot hanya 20.000 sampai 25.000. Jadi tidak memberatkan. Jadi satu slot itu harganya 20.000 atau sampai 25.000. Nah, dengan harga yang segitu mereka sudah bisa wakaf. Jadi sudah punya tambang pahala yang berlipat dan terus mengalir. Jadi lebih ringan. Jadi kalau kita beli buku ini per paket, harganya itu sangat mahal ya, sampai berjuta-juta ya. Iya, tergantung sih sebenarnya kalau mahal ininya ya. Ya lebih kurang 2 juta ya, sekitar 2 jutaan. Kalau beli pribadi satu paket gitu ya. 2 juta. Tapi kan kita ada promo-promo seperti sekarang ya, sedang ada promo miladnya SDI, itu jadi lebih kurang. Nah, jadi ya Sigma ini ya wakaf ini bertujuan adalah bagaimana sebanyak mungkin anak-anak Indonesia itu menerima atau merasakan manfaat dari buku-buku Sigma ini. Kalau misalnya pribadi-pribadi membeli buku mungkin hanya sampai di keluarga, hanya 1 atau 2 anak. Tapi ketika kita punya program wakaf menebarkan buku-buku ini ke banyak lembaga, kita harapkan semakin banyak anak-anak yang merasakan nikmatnya merasakan nikmatnya perjuangan para sahabat, ya berjuang ya, bahkan Rasulullah berjuang untuk keimanannya, mempertahankan keimanannya dan menyebarkan agama Islam. Kita lihat sekarang anak-anak kita lebih tertarik dengan artis mungkin ya, atau pribadi-pribadi yang sedang viral gitu ya kan. Apalagi di tengah pandemi ini sekolah kita terbatas waktunya bertatap muka dengan guru, sehingga menyebarkan karakter yang baik itu juga terbatas. Bahkan mungkin tidak sempat lagi menyebarkan mencontohkan karakter-karakter yang baik karena harus mengejar materi. Jadi dengan adanya wakaf ini kita berharap ya dari instansi atau lembaga tersebut bisa mengajak sebanyak mungkin anak didiknya cinta kepada sirah nabawiyah. Jadi melalui buku yang full color ini yang bagus ini ya, kita harapkan anak-anak kemudian kembali tertarik dengan cerita-cerita Islami, cerita-cerita Rasulullah, cerita-cerita sahabat yang nyata memiliki prestasi yang luar biasa. Jadi bukan bukan isengan atau apa sih istilahnya dibuat-buat gitu ya, tapi memang mereka mempunyai kepribadian yang memang baik dan bagus gitu. Tidak dibuat-buat. Jadi Masya Allah banget, karena memang secara fitrahnya Bun ya, karena memang sebagai seorang bunda gitu kan, kita memang wajib mengenalkan anak-anak kita cinta Rasul, cinta sahabatnya, cinta keluarganya. Nah, melalui buku-buku inilah teman-teman semua kita bisa mengembalikan anak-anak cinta kepada Rasul-Rasulnya, cinta Allah dan mencintai Islam itu sendiri. Nah, dan insya Allah jadi berapa tadi Bun paket wakafnya itu? Paket wakafnya itu pakai slotnya 20 sampai 25.000. Nah, jadi seperti itu ya sahabat. Hanya dengan 20.000 sampai dengan 25.000 teman-teman sudah bisa mewakafkan buku yang insya Allah pahalanya bakalan ngalir terus ya meskipun kita sudah meninggal. Nah, inilah dahsyatnya dari wakaf salah satunya adalah wakaf buku. Nah,
Bun bisa nggak diceritakan, kan dengan buku ini kan salah satu media ya Bun, salah satu media bercerita gitu kan, bagaimana nanti kalau misalkan kita sumbangkan ke sekolah Quran atau ke rumah tahfiz. Nah, ada nggak sih Bun tips-tips buat guru ataupun ustazah agar bisa berkisah kepada anak didiknya atau seorang bunda berkisah kepada anaknya? Baik. Ya, sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang bunda di rumah, ayah bunda tentu harusnya bisa ya menceritakan kisah-kisah sahabat ini, kisah-kisah yang penuh makna dari masing-masing para sahabat atau Rasulullah, keteladanan dari masing-masing Rasul atau sahabat ini ya. Jadi ada tipsnya. Kalau kita bercerita dengan anak-anak kecil gitu ya, anak-anak usia TK, itu memang harus ceria, bergembira gitu ya. Tapi nanti kalau kita misalnya bercerita kepada anak yang sudah lebih besar, mungkin kita agak sedikit dewasa gitu ya, karena memang secara logika pikirannya pun sudah masuk begitu. Kenapa bercerita? Karena sebetulnya anak-anak suka bercerita, bahkan Al-Quran sendiri pun isinya cerita-cerita lebih banyak tentang kisah dan cerita-cerita. Nah, sekarang adalah tugas kita bagaimana memberikan cerita yang menarik sehingga anak-anak suka beralih ya pikirannya ke cerita-cerita Islami. Mungkin selama ini anak kita yang orang dewasa pun kenapa tidak mau membaca sirah-sirah, buku-buku sirah gitu. Ya bisa jadi penampilannya tidak menarik, isinya juga tidak menarik, tulisannya tidak menarik. Bahkan begitu tidak juga ada dengan bukunya Bun ya. Bukunya juga tidak ada gitu ya. Tidak dibeli, sehingga ya wajar anak-anak sekarang lebih tertarik dengan konten-konten animasi ya, anime gitu ya, lebih gitu lebih kenal dengan tokoh-tokoh fiktif seperti itu. Gitu, Bahkan anak-anak remaja kita mungkin sekarang lebih ke K-pop gitu ya. Karena apa? Karena mungkin memang Korea ya. Kita yang tidak mengenalkannya. Nah, seperti itu. Nah, inilah PR kita, tugas kita. Bahkan kami sebisa mungkin ya mengajak seluruh masyarakat mau ikut berwakaf sehingga lebih banyak menyebarkan buku-buku SDI ini ke seluruh masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi contohnya begini ya, Ustazah, tentang sholat misalnya ya kan, atau tentang ini ya, karena ini 64 sahabat, kisahnya seperti tentang Mus'ab. Nah, Mus'ab itu kalau misalnya kita ceritakan, Mus'ab adalah salah satu sahabat Rasulullah, mungkin kita pun ngantuk ya, anaknya apalagi gitu ya, lebih bosan, mending aku main game. Tapi kita coba dengan bahasa anak. Misalnya kalau anak kita orang Jawa, Mas Mus'ab luar biasa, dia adalah laki-laki yang tampan, ganteng tenan, gitu ya, ganteng. Tapi kalau misalnya anak kita orang Minang ya, udah Mus'ab nih luar biasa, coga. Kalau pakai bajunya mewah gitu ya, pakai minyak wangi, itu minyak wangi yang wangi sekali, dari jarak berapa meter pun sudah tercium. Dan dia orang kaya. Nah, kalau orang Jawa orang sugih ini, nah, banyak duitnya. Nah, kalau orang Minang banyak pitinyo. Jadi anak-anak kan tertarik gitu ya. Oh ya, bahasanya ini ya. Nah, kalau misalnya kita ke anak yang lebih kecil, ini Pak D atau Om Mus'ab ya. Om Mus'ab ini luar biasa kaya, tampan, punya uang banyak. Kemudian dia itu rumahnya besar, mewah gitu ya. Tetapi walaupun dia mewah dan belum kenal Islam, dia tetap menjaga pribadinya, tidak mau mabuk-mabukan. Walaupun banyak teman-temannya ngajakin, ayolah mabuk-mabukan, kita minum minuman keras. Aku nggak mau, ini aja uangnya, silahkan beli sendiri, silahkan mabuk-mabukan. Nah, sepertilah pribadi Umar sebelum mengenal Islam, diajak teman-temannya tapi dia tidak mau. Nah, ketika dia mengenal Islam, Masya Allah ya, kemewahannya itu sudah tidak ada lagi artinya. Dia tinggalkan semuanya. Hanya saja dia merasa kasihan gitu ya kepada ibunya yang tidak mau ikut dengan ajaran Rasulullah. Itu yang dia sedihkan. Nah, mungkin kalau kita bercerita kepada anak kecil, ya kita tunjukkan bagaimana kita menangis, nangis gitu ya. Tapi bagaimana dengan anak yang sudah lebih besar? Tentu tidak perlu kita keluarkan ekspresi menangis kita, cukup kita narasikan bahwa Umar sangat sedih ketika ibundanya tidak mau ikut dengan ajaran Rasulullah. Betapa hancurnya hati Umair, ibu yang dia cintai, yang selama ini dia banggakan, tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah. Bahkan ibu Umair marah kepada Umar sampai
disuruh Umair meninggalkan, diusir. Umair meninggalkan rumah dan tidak dianggap lagi sebagai anaknya. Bagaimana hancurnya hati seorang anak. Tapi begitulah Umair, dia lebih memilih menjaga keimanannya ketimbang harus mengikuti ibu yang walaupun ibu yang disayanginya. Begitulah ya kisah Umair. Kita saja rasanya gimana ya harus meninggalkan ibu, tentu sedih. Tapi begitulah perjuangan Umair, meninggalkan semua kemewahannya, bahkan meninggalkan ibu yang disayanginya. Seperti itu. Jadi sahabat semua, itu salah satu kisah yang diangkat di buku-buku SD ini, dan luar biasa. Jadi insya Allah ini semua bertemakan Islami, dan tokoh-tokohnya itu sudah dijamin yang pun masuk surga gitu. Masuk surga. Nah, itu Masya, jadi memang bagaimana anak-anak kita menteladani orang-orang yang sudah dijamin masuk surga, tidak seperti tokoh-tokoh fiksi atau tokoh-tokoh dongeng yang wallahu alam di negeri antah barantah gitu. Entah ada entah enggak tokohnya gitu. Kadang anak kita sudah teracun nih punya pikirannya, sudah menganggap bahwasanya dia ingin menjadi Power Rangers, ingin meniru gitu. Nah, dengan adanya buku-buku ini insya Allah anak-anak bisa mengenal Islam lebih dalam dan lebih dekat, dan yang pastinya bisa meneladani dari tokoh Rasulullah SAW. Nah, terakhir nih Bun, harapannya kepada teman-teman kita yang ada di seluruh Nusantara, kira-kira dengan adanya program wakaf SDI komunitas Kubah ini apa Bun harapannya Bun? Iya. Kita harapkan bisa masyarakat kita ataupun mungkin orang tua di Andreas Cendekia ini bisa sama-sama ikut dalam program wakaf ini, dalam artian tujuannya adalah bagaimana semakin banyak kita menyebarkan dan memberikan kebermanfaatan terhadap buku-buku ini ke banyak anak. Kemudian dan kita harapkan adalah semakin banyak buku-buku ini tersebar, maka kita harapkan semakin banyak pula anak-anak menjadi cahaya Islam yang menyebarkan dakwah dan juga memiliki karakter yang baik di masa yang akan datang, sehingga merubah kondisi yang sudah kita rasakan saat ini gitu ya, kondisi umat yang porak-poranda, yang kacau seperti itu ya. Kita harapkan muncul nanti di Andreas Cendekia ini terutama anak-anak yang menjadi cahaya, menuntun masyarakat kepada kebaikan. Itu. Saya memang yang penerima dari sekolah Anda Cendekia salah satu yang menerima wakaf ya Bun ya? Iya. Itu SD-nya Bun ya? Dan SD. alhamdulillah teman-teman semua, bahwasanya SD IT Anda Cendekia sudah menerima paket buku wakaf dari komunitasnya SDI Bunda Dina ini ya, komunitas Kubah. Alhamdulillah, yang seperti yang kita lihat di meja-meja ini adalah buku yang sudah beliau wakafkan kepada Anda Cendekia. Nah, bagi teman-teman, harapannya agar bisa kita semua bergabung untuk bisa ikut dalam program wakaf buku Islami untuk negeri. Semakin banyak kita menebar kebaikan dan kebermanfaatan untuk anak negeri, untuk Indonesia yang lebih Islami dan lebih baik lagi, insyaallah. Nah, terakhir Bun, closing statement. Kalau tadi harapan, sekarang closing statement Bun. Ya. Jadi bagi ayah bunda ataupun ustadz-ustazah, guru-guru, pengajar dimanapun berada, banyak-banyaklah berkisah kepada anak-anak kita, karena dengan berkisah itu memudahkan anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang baik pada kehidupannya yang di masa yang akan datang. Kemudian pandemi ini mungkin salah satu ujian terkecil bagi anak-anak kita. Kita tidak tahu ujian apa ataupun kehidupan seperti apa ke depannya. Maka dengan kita berkisah dan mengokohkan jiwanya, itu dengan tauhid, itu adalah salah satu salah satu dasar dia menghadapi kehidupan yang mungkin lebih berat ke depannya. Nah, seperti itu. Jadi banyak-banyaknya berkisah, karena guru yang sering berkisah adalah guru yang paling diingat oleh anak-anak. Jadi jadilah guru yang paling diingat oleh siswanya dengan cara berkisah, Masya Allah ya. Nah, sahabat Andreas Cendekia dimanapun berada, demikian
obrolan kita tentang pejuang wakaf untuk negeri bersama Bunda Dina. Dan Masya Allah, beliau ini selain juga pejuang buku, dan beliau juga sebagai sudah banyak karya-karyanya ya. Dan insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kita salam dengan sahabat-sahabat kita yang di Nusantara Bunda Boleh. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.